Hapus jejak digital, terima uang sekoper dari co-founder DNA Pro, Rizky Bilar takut masuk penjara? Baru selesai masalah kasus dirinya menerima uang dari Doni Salmanan yang ditetapkan sebagai tersangka penipuan yang berkedok trading binomo, kini Rizky Bilar harus merasakan hal yang sama kembali. Namanya kembali terseret setelah menerima uang sekoper dari co-founder DNA, Stephen Richard atau Stefanus Richard. Uang sekoper yang diberikan oleh Stefanus Richard kepada Rizky Bilar ini bernilai Rp1 miliar. Diberi uang sekoper, Rizky Bilar pun mengunggah momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah Gus, Jumat berkah, berkah buat baby, berkah buat keluarga kita, ucap Rizky Bilar. Ia menjelaskan seseorang baru pertama kali ia temui Stephen dan langsung menyerahkan hadiah sekoper untuknya. Kita kedatangan tamu tadi, Koh Stephen, yang baru pertama kali ketemu kita, baru pertama kali datang ke rumah kita, kata Rizky Bilar dalam video Instagramnya. Lalu beliau ngasih hadiah ini, Masya Allah, Alhamdulillah. 1 koper untuk Abang L, imbuhnya, sambungnya. Ia kemudian menegaskan uang berjumlah fantastis itu akan digunakan untuk tabungan anak pertamanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Semoga apa yang Koh Stephen kasih bisa berbalas kebaikan buat Koh Stephen dan keluarga, kata Rizky Bilar. Insyaallah uang ini nanti kita gunakan untuk tabungan baby Elia sayang, jelasnya. Namun kini setelah Stefanus Richard ditetapkan sebagai tersangka, postingan Rizky Bilar tersebut sudah tidak ada lagi. Hal ini bak menghapus jejak digital dan nampaknya Rizky Bilar ketakutan jika namanya akan terseret menjadi tersangka. Korban laporkan DNA Pro Academy ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, melansir dalam tribunnews.com, para korban dugaan penipuan investasi DNA Pro Academy ramai-ramai mengadu ke Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Korban berinisial RD bersama 15 orang lainnya mengaku merugi hingga Rp7 miliar akibat investasi robot trading DNA Pro Academy. Pada hari ini saya mendampingi 15 orang korban yang memberikan kuasa untuk membuat laporan. Total kerugian korban sebesar Rp7 miliar, kata kuasa hukum sekaligus pendamping korban, Charlie Wijaya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Charlie juga menuturkan jika para korban melaporkan manajemen dari DNA Pro dan saat ini masih dalam penyelidikan. Terlapornya tertulis dalam penyelidikan, jadi dalam sistem manajemen DNA Pro ini banyak sosoknya sehingga saat ini kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk terlapornya, jelas Charlie. Pihaknya juga membongkar cara manis diduga para pelaku kepada para korban untuk meraup keuntungan. Mereka menjanjikan calon membernya meraup keuntungan besar melakukan penarikan dengan jumlah besar. Namun iming-iming itu tidak kunjung dirasakan korban. Di dalam DNA Pro ini mereka tergiur dengan skema withdraw yang tak terhingga. Tapi uniknya di DNA Pro di dalam aplikasinya masih utuh jumlah uangnya, namun tidak dapat di-withdraw dan tidak bisa ditransfer ke rekening korban, jelas Charlie. Pihaknya kini juga sudah mengantongi identitas pemilik aplikasi itu. Menurut informasi sudah lost kontak dan petingginya ada yang berada di luar negeri, untuk pentolannya itu DZ dan DA. Namun di struktur manajemen banyak petingginya dan tidak dituliskan, tutur Charlie. Agar semakin sukses menjalani aksinya, para terlapor juga melibatkan sejumlah publik figur untuk keperluan promosi di media sosial. Ahmad Dhani, Ivan Gunawan, endorse, artis Dej Putri Ana, leader, artis Billy Syahputra, transaksi jual beli mobil Alphard tahun 2019, artis Rizky Bilar, dan Lesti. Kado lahiran anak sejumlah Rp1 miliar dari co-founder tim Octapus dan konten kreator Doni Zebril, papar Zainul Arifin kuasa hukum korban yang dilansir dari salah satu media online. Ketua tim kuasa hukum korban member DNA Pro membeberkan 4 tim yang diduga terlibat langsung mengelola uang yaitu tim Octapus, 007, Central, dan Ruduts. Stephen Richard sendiri adalah co-founder dari tim Octapus. Laporan korban robot trading DNA Pro diterima polisi dan terdaftar dengan nomor LPB 1603-3-2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 29 Maret tahun 2022.
Pelapor menjerat DNA Pro dengan pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 345 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Dapatkan berita terkait dan informasi penting lainnya dengan mengklik Google News. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.